Tes, tes, tes. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah pada saat ini. Tapi sebelum kita masuk, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah tetaplah menyuarakan kebenaran. Marilah kita bernyanyi. Di jagat raya
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ke-9 dengan artinya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Horas mahita namar minggu di bagasan Arianon. Dikting usahan hamima di bagasan bahasa Batak. Dikting namar ragam. Guarni minggu ta sadarion ima minggu onopon dung trinitatis. Topi ni minggu ta sadarion ima manoktong pajongjong hasitongan. Manang tetaplah menyuarakan kebenaran. Nomor 2, torok ni parminggu tabereng ma nama doti akal streaming songoni nomor 3 di pertangyangan. Nomor 4, nasorang di hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 nasalpu di bahasa-bahasa hotuhata dosa ada anak boru di keluarga amang pe Batubara inangi boru Silitonga sian uik Betesda hipasdo dadanaki songoni nang natorasna. Nomor 5, permingguan huria hobar tu peraturan pemerintah Republik Indonesia doho peraturan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat doho surat sian pimpinan HKBP distrik 20 lalu di Boskap ima patupahon PPKM manang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ala situasi COVID-19 nang zona merah Pontianakon alani huriat HKBP Jeruju patupahon ima sada permingguan mamuka hari Minggu tanggal 4 tanggal 10 sada tanggal 10 Juli 2020 sada di patupa pukul 10.30 WIB jalatai huton ma marhite live streaming manang di YouTube HKBP Jeruju Pontianak berbahasa Indonesia. Nomor 2, pertangyangan manang PA RN HKBP dohot ina di patupa live streaming. Namangi nomor 6 Sibanot di Tangiang amang es nababan terjangkit COVID-19 rawan inap di Rumah Sakit Sudarso. Amang HB Banjarnahor manang rawat inap di Rumah Sakit Rumkit. Keluarga M Simangusong Boru Raja Guguk terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Amang H Sibarani terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Jones Silitonga terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Keluarga Nyonya E Manurung Boru Siagian terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Amang AM Simbajuntak terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Amang J Gultom terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Keluarga J Tambunan Boru Siregar
terjangkit COVID-19 isolasi mandiri di Jabu. Nomor 7, pendaftaran per guru malua marhite tiktingon pinaboto homma muse asa mendaftar mar guru malua hola sahala dope alani asa akana naing mar guru malua asa mendaftar ma perpudi masa 1 minggu 10 Juli 2001. Terakhir 10 Juli 2001 pendaftaran merguru malua. Asa dimulai merguru malua tu minggu-minggu namangihut. Nomor 2 diakonia sosial. Hari Selasa tanggal 10 Juli 2021 pukul 10 siawib manak pitu borngin. Patu pahun di huriata do ibadah doa bersama untuk kesembuhan jemaat yang sakit. Patu paota mai marhite media Google Meet. Binaboto homma tu sude ruas ni huria namar sahid. Songoni nang ruas ni huriata natarukap roha madohoti ibadai. Asa tarohoti ma di bagasat B. Di bagas tabe. Manang di ganat tabe. Namangihut Kamis tanggal 10 Juli 2021 pukul 10 siawib manak pitu borngin. Patu pau ni huriata ma kunjungan diakoni sosial tu saluhut ruas ni huria nang malum sian parsahiton. Patu pau mai marhite media Google Meet alani tu saluhut ruas ni huria nang malum sian parsahiton terlumuwi ma sahit kopis 10 sia madohoti acarai. Namangihut nomor sia hobar turapot perhalado tanggal sia Juli 2021. Patu paun huriata ma gerakan peduli jemaat isolasi mandiri alani pinangido ma tu jemaat ni HKBP Jerujuon asa mendukung ulaoni marhite-hite sumbangan spontanitas boy mata pasahati marhite pelean di para mingguon di bagas tabe. Namanya nomor 10 Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun Dohot kelahiran Dohot pernikahan tu ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon 5 tanggal 11 Juli 1 tanggal 17 Juli 2021. Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 27 dijahamai di bagas tabe. Namangihut parhepengon tabereng ma naungadong di-share di hita ganup melalui media WhatsApp. Muladong akana hurang lobi di parhepengon hatok ma di pasahat tu parhalado asa direvisi tu akka minggu nanengro. Songoni ma tik-tik pakubasion parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan anak sihobasat tu minggu naron. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Seritupahi Tuhanima nasa pikiran gogo doho pahenata tuhuriana. Ganuk mahita menangiakon nasa pakobasion di huria tumingguon asa sude ture mardalan baen sangap di goarni tuhatta. Mauliate
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peribadahan kita di hari ini adalah minggu yang kedua beribadah di rumah masing-masing. Tetapi anugerah Tuhan tidak berkurang dari setiap kita semuanya, dan kita masih bisa bersekutu di gereja melalui live streaming dengan firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Amos pasal 7 ayat 10 hingga ayat 17. Demikianlah firman-Nya. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyaklah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum mereka terbuang ke Babel. Sebelum mereka dijajah, dibuang ke tanah buangan. Amos adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan dan bernubuat di wilayah Israel, untuk memberitakan bahwa bangsa Israel akan terbuang dari tanahnya, akan meninggalkan tanah yang diberikan Tuhan itu kepada mereka jika mereka tidak berlaku di dalam keadilan dan kebenaran. Tentu dalam firman ini pernah juga kita melihat ke depannya
yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menginginkan mereka seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan, dan ketika mereka melanggarnya, maka akan keluar dari tanah itu. Demikian juga di dalam Israel pada teks saat ini. Ketika mereka tidak lagi berlaku keadilan, berlaku kebenaran, maka mereka akan berangkat dijajah oleh bangsa lain dan keluar dari tanah itu. Sebab tanah itu adalah tanah yang kudus, yang suci, yang diberikan Allah kepadanya, kepada bangsa itu. Sebagai refleksi dari itu, kita juga demikian. Ketika kita tidak berlaku lagi sesuai dengan firman Tuhan, tidak lagi berlaku dengan hukum Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita juga bisa dibuang dan akan dibuang dari kerajaan Allah itu sendiri. Dari gereja misalnya, ketika seseorang melakukan tidak baik dan diponis bersalah, gereja akan membuat hukum siasat gereja bahwa dia di dalam parmahanion, di dalam bimbingan gereja. Apalagi ketika dia mengatakan saya tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan keluar, tidak lagi hidup di dalam kerajaan Allah. Demikian juga ketika orang Kristen tidak lagi melakukan kebenaran, tidak lagi melakukan keadilan di dalam kehidupannya, tapi dia mengatakan saya orang Kristen, itu omong kosong. Kalau ada orang mengatakan Kristen KTP, begitulah itu. Jadi orang Kristen adalah dikenal dengan karakternya yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan ini kita melihat apa yang terjadi antara Amazia dengan Yerobeam sebagai raja dan malim. Mereka telah mencari keuntungan dari kedudukannya masing-masing. Amazia sebagai malim, dia sudah menjadi kong kali kong dengan raja. Bagaimana supaya dia mempunyai harta? Begitu juga dengan Yerobeam. Dia sudah mau memberikan hartanya kepada Amazia di tengah-tengah bait suci, di tengah-tengah pemberitaan firman. Lalu Amazia tidak mau menegur lagi Yerobeam yang melakukan kesalahan, yang melakukan kejahatan, yang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga Amazia di sini ketika hadirnya Amos, dia merasa terganggu. Dia merasa terganggu dengan situasinya, di mana dia selama ini enak-enak saja memberitakan firman dengan enak-enak, tapi hidupnya tidak lagi melakukan kebenaran. Ya bisa-bisa saja begitu. Di mulut dia mengatakan firman Tuhan, tapi di hatinya dia tidak mengatakan firman Tuhan atau melakukannya di dalam kehidupannya. Itu hanya di mulut. Itu hanya di mulut. Begitulah kehidupan dari Amazia. Karena apa? Dia takut dengan raja Yerobeam. Kalau dia protes, dia akan ditangkap, bahkan dibunuh. Jadi dia mengolah firman Tuhan sesuai dengan keinginan raja. Mengolah firman Tuhan mengenakan hati raja, mengenakan pikiran raja, pendengaran raja, dan mengenakan bukan hanya raja, rakyatnya juga. Dienakkan dengan diwinabobokan oleh firman Tuhan yang enak di telinga, tapi bukan lagi kemurnian dari firman Tuhan. Itulah yang terjadi di Amazia dengan Raja Yerobeam pada saat itu. Mereka bekerja sama, seakan-akan damai, seakan-akan di dalam Tuhan, tetapi nyatanya bukan lagi di dalam Tuhan.
Dimulai dengan doa, ditutup dengan doa, tapi tidak lagi melakukan yang di dalam firman Tuhan. Begitulah kehidupan kerajaan zaman itu. Sehingga Allah memanggil Amos, sebagai peternak. Dia dipanggil, beritakan firman Tuhan. Jika bangsa Israel tidak bertobat, maka mereka akan mati dan mereka akan dibuang ke tanah buangan. Itu yang dikatakan Amos, murni dari Tuhan. Lalu Amazia keberatan, lalu Yerobeam keberatan. Beritakan itu di Yudea, sebab kamu adalah orang Yudea. Jangan beritakan di sini. Lalu Amos mengatakan, saya dipanggil oleh Tuhan memberitakan itu kepada umat Israel. Baik itu Yudea, baik itu Israel. Dia dipanggil untuk itu. Dan dia murni memberitakan itu. Bahwa Yerobeam, bagaimana dia mati? Oleh pedang. Benar. Bahwa Amazia akan mati dengan pedang. Dan istrinya akan berselingkuh atau bersundal di tengah kota. Anak-anaknya akan mati. Benar. Itu diberitakan oleh Amos. Jadi firman yang diberitakan oleh Amos adalah firman yang murni, bukan diolah sesuai dengan pendengarnya. Tapi kadang-kadang jemaat zaman modern sekarang ini, dia mau mendengar khotbah yang sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan hatinya atau pikirannya atau seleranya. Begitulah bangsa Israel pada masa itu. Jadi firman Tuhan adalah bagaikan pisau. Dia bisa mengingatkan, dia bisa mengajak, dan bisa juga menyembuhkan. Artinya di situ firman Tuhan kadang ada yang keras, kadang ada yang lembut, kadang ada yang biasa-biasa saja kita rasakan. Tapi ingatlah, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, di situ masih ada waktu dan kasih Allah untuk kita hidupi kembali kepadanya. Jadi firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema Manoktong Pajongjong Hasitongan. Kebenaran ini siapa? Isedo Hasitongan. Tuhan Yesus. Audo Hasitongan. Audo dalani. Akulah kebenaran. Jadi bisa-bisa saya katakan saya benar. Jemaat juga mengatakan benar. Sintua salah satu juga bisa mengatakan benar. Tapi yang kebenaran yang kokoh dan hakiki adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Seperti saya di dalam media sosial, saya lihat ada pendeta pakai jubah, lalu pakai APD, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata APD, pakai kaos kaki APD, lalu pakai jubah. Lalu saya katakan di komen saya, sebenarnya nggak usah lagi pakai jubah kalau udah pakai APD. Lalu datang yang buat gambar itu. Ini juga sebenarnya. Jadi di dunia ini akan mengatakan sebenarnya. Semuanya akan mengatakan sebenar. Tapi yang benar adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi siapa yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan murni dari Tuhan Yesus, itulah yang benar. Itulah yang benar. Jadi moloidokon manoktong pajokcong hasitongan atau kebenaran, maka haririma Tuhan Yesus di dalam dirimu, di dalam gerejamu, di dalam keluargamu. Molo manoktong pajongjong hasitongan. Jadi ketika Yesus berdiri di gerejamu, di hatimu, di pikiranmu, di rumahmu, maka yang kita katakan pasti murni adalah dari Tuhan. Pasti murni dari Tuhan. Manoktong pajongjong hasitongan. Tetap menyuarakan kebenaran. Jadi firman Tuhan ini bagaimanapun situasi kita akan mengakainang nuaing di masa-masa sulit,
perekonomian, kesehatan terutama, alami pandemi. Tentu firman Tuhan ini mau menguatkan kita tetap di dalam Kristus, karena Dia adalah kebenaran. Tetap di dalam Yesus Kristus, walaupun sakit sekali, seperti yang bisa saya sebut namanya saat ini, yang dirawat di rumah sakit Amang Nababan, Amang Banjarnahor, ada yang dirawat di rumah juga, pasti sakit. Mungkin anak tidak kena, tapi suami istri kena dengan jangkitan COVID-19. Bagaimana tangisannya? Tangisannya adalah hanya kepada Kristus. Doanya hanya kepada Kristus. Tunjukkan kebenaran-Mu Tuhan. Terjumai di situ hari. Manang nabuape hitan maing sehat dope. Manang tidak terjangkit dengan virus COVID-19. Katakan Tuhan tunjukkan kebenaran. Jika memang ini kebenaran, manoktong maun diau ha malu monom asehatan. Jong-jong ma di bagasan Tuhan. Mau sedih, mau duka, mau berbahagia, mau sakit, mau sehat, dia harus tetap menyuarakan kebenaran, tetap menyuarakan Yesus di dalam dirinya, menyuarakan kebenaran Yesus di dalam kehidupannya, dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa semuanya akan berlalu dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita sesuai dengan tema itu. Marilah tetap pajongjong hasitongan, tetaplah menyuarakan kebenaran situasi apapun yang terjadi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur di masa di situasi sulit saat ini, di mana kami beribadah tanpa tatap muka karena situasi pandemi COVID-19 di kota Pontianak ini yang semakin menyebar, sehingga kota ini Tuhan menjadi zona merah. Tuhan Allah di surga, Engkau melihat semuanya ini. Ketika ini terjadi karena perilaku kami atau karena dosa kami, ampuni kami, maafkan kami, sucikan kami. Ketika ini terjadi karena kelalaian manusia, mampukan kami Tuhan untuk melalui ini. Dan kami yakin dan percaya dengan iman kami kepadamu dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, mendengarkan para pemimpin, mendengarkan para medis, kami turut mengikuti protokol kesehatan. Itulah cara kami menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah di surga, di 3 minggu ini jemaat Tuhan telah beribadah di rumah. Itu karena semaraknya penyebaran COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan senantiasa tinggal di dalam kami masing-masing. Dan itulah yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk sehat dan sembuh dari penyakit. Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan yang memampukan kami melalui semua ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang kekal dan kasih-Mu yang kekal. Kiranya kami hidup di dalam kasih-Mu yang kekal itu. Penyakit ini tidak selamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memusnahkan ini dari dunia ini dengan kebijakan dan kepintaran yang Engkau berikan kepada manusia.
Allah Bapa di surga, kami berdoa yang sudah sempat terjangkit COVID-19, jemaat Tuhan yang isolasi mandiri di rumah, yang okname di rumah sakit, satu persatu Tuhan sembuhkan dan jamahlah mereka. Berkati obat yang mereka makan, berkati makanan yang mereka makan, berkati para medis yang menangani mereka, sehingga kesembuhan itu dapat mereka terima daripada Tuhan, sehingga mereka mengenal lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran yang Engkau akan berikan di tengah-tengah kehidupannya dan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, para hamba Tuhan, pemberita firman Tuhan, para halado, semua yang melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, kiranya kami akan menyuarakan kebenaran, bukan seperti Raja Yerobeam, bukan seperti Malim Amazia, hanya di mulut saja. Tapi firman Tuhan menginginkan kami supaya murni memberitakan firman Tuhan. Dengan kemurnian itu murni kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga di antara diri kami tidak ada kebohongan, tidak ada kebencian, tidak ada juga yang disebut dengan pembangkangan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, hanya Roh-Mu yang memampukan kami untuk hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dari hari Senin sampai hari Sabtu yang akan datang, kiranya Tuhan membimbing kami, para pelayan dan juga jemaat Tuhan, untuk beribadah mengikutinya. Walaupun di masa-masa sulit, tetapi kami tetap berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, ampunilah kesalahan kami, supaya kami layak menerima semua yang kami mohonkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.